Mas AHY sekarang 45 ya, 46 plus 25, 46 apa? Baru 69. Siapa tahu? Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang itu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang duduk berdampingan. Prabowo mengatakan AHY dan Gibran berpotensi bersaing sebagai presiden di masa yang akan datang. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya di Kongres 6 Partai Demokrat di Ritz-Carlton, Jakarta Selatan pada Selasa 25 Februari 2025 malam. Prabowo mulanya mengatakan jika ada Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, tidak tertutup kemungkinan adanya Presiden AHY. Prabowo kemudian mencolek Wapres Gibran Rakabuming Raka yang duduk bersebelahan dengan AHY di acara kongres tersebut. Prabowo mengatakan saat ini berdampingan bisa saja kelak akan bersaing. Presiden Prabowo juga mengatakan AHY merupakan satu menteri termuda di Kabinet Merah Putih. Prabowo menilai pengabdian AHY masih panjang. Prabowo pun meminta AHY tetap tenang. Pengamat politik Rocky Gerung memuji pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat acara penutupan Kongres 6 Partai Demokrat, Selasa, 25 Februari 2025. Agus Harimurti Yudhoyono mengungkit saat Partai Demokrat tengah diganggu stabilitasnya oleh gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang diinisiasi oleh Muldoko. Rocky menuturkan pidato Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pengimbang terhadap retorika dari Presiden Prabowo Subianto. Itu diajukan di dalam upaya untuk balancing puja-puji yang selama ini diajukan pada Presiden Jokowi, seperti cawe-cawe itu kan istilah yang hanya bisa dilekatkan kepada Presiden Jokowi, kata Rocky Gerung. Pasalnya, kata Rocky, SBY menegaskan tidak pernah melakukan cawe-cawe. Sehingga dalam memori publik, lanjut Rocky, bahwa cawe-cawe yakni Presiden ke-7 RI Jokowi. Kemudian, Rocky juga menyoroti pidato AHY yang dianggap bermutu. Sebab, AHY kini menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Kabinet Merah Putih. Namun, AHY tetap ingin menerangkan keadaan di luar kabinet sebagai persepsi publik. Dengan cara yang sangat bagus AHY mengingatkan bahwa partainya sendiri itu pernah mau dirampok. Di mana? Di era Jokowi mau dirampok. Oleh siapa? Mau dirampok oleh Megawati? Ya nggak mungkin Megawati sudah punya partai ngapain mau dirampok, kata Rocky. Orang yang ingin merampok partai pasti adalah seseorang yang membutuhkan partai sebagai tunggangan dia untuk politik. Berikutnya tuh siapa itu? Ya pasti Jokowi kan? Begitu cara berpikirnya, sambung Rocky. Namun, Rocky mengatakan AHY tidak menyebutkan nama Jokowi. Tetapi, kata Rocky, Ketum Demokrat itu membuat diksi mengenai permasalahan yang dialami partainya itu. AHY, kata Rocky, mengingatkan kepada publik bahwa Partai Demokrat pernah diobok-obok tetapi tidak berhasil. Rocky menilai hal tersebut menjadi kebanggaan Partai Demokrat. Kita menghadapi sebuah ancaman nyata, sebuah ancaman terhadap kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat yang dilakukan oleh sekelompok pengkhianat yang kemudian bersekongkol dengan oknum kekuasaan. Mereka ingin mengambil alih partai kita ini secara inkonstitusional, melabrak etika, moral, hukum, dan tentunya akal sehat. Terima kasih banyak nih. Terima kasih Bapak undang kita. Iya. Mohon maaf kalau sekarang karena baru selesai acara. Selamat juga terpilih lagi. Terima kasih.
berbahagia bisa hadir di alma mater tercinta, Lembah Tidar Akademi Militer, tempat para perwira digembleng. Dan tentunya lebih berbahagia lagi karena hari ini bisa bertemu secara langsung dengan para kepala daerah seluruh Indonesia. Dan saya mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya Bapak Ibu sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota. Mengintegrasikan seluruh wilayah Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dan tentunya dengan itu kita bisa menurunkan cost of logistics, biaya mobilitas dan transportasi, baik manusia, barang, dan jasa. Kalau main bola itu memang infrastruktur bukan striker, tapi swasembada pangan, swasembada energi. Manusia yang cerdas tadi tidak mungkin bisa terwujud tanpa infrastruktur. Semua bisa meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya logistik, sehingga pembangunan di wilayah Indonesia, terutama di bagian timur, ini juga bisa semakin terjangkau. Jangan sampai overlapping. Kita ingin menghadirkan yang namanya one map policy, kebijakan satu peta dan juga kebijakan satu tata ruang. Oh iya. Oke, makasih. Ayo, makasih. Selamat sore. Siap. Enggak lah, kita nggak mikir ke sana. Yang jelas kemarin saya senang Bapak Presiden Prabowo Subianto, termasuk Wakil Presiden Mas Gibran dan banyak kolega, para ketua umum partai politik sahabat, termasuk khususnya yang Koalisi Indonesia Maju, juga para sahabat dari Kabinet Merah Putih yang juga berkenan hadir dalam acara penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat di Jakarta. Dan saya rasa ini menunjukkan bahwa membangun sinergi dan kolaborasi, terutama juga antar anggota koalisi, ini penting. Dan Pak Presiden juga menunjukkan hal tersebut sambil kita sama-sama menata langkah ke depan. Pemerintahan harus sukses. Untuk semangat kami Partai Demokrat, tema utamanya kemarin adalah untuk rakyat, sukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Saya rasa itu sangat clear dan kita ingin ekonomi benar-benar bisa kita jaga dengan baik pertumbuhannya dan distribusi kesejahteraan juga bisa dirasakan. Belum terlalu jauh.